Keluhannya Bu, keluhan lagi Ibu. Ya, Katanya emang dari tahun 2001 sakit. 2001. Ini udah 19 tahun. Berapa spiritual yang sudah Ibu hampir- datengin? Udah hampir 100 orang. 100 orang ada ya Bu. Capek ya. Katanya kena guna-guna Ya, apa udah, gitu semua ya. dokter pun menyatakan juga itu memang ibu ini dikirimin orang. Oh, sampai dokter menjolimin juga orang. ngomong. Dokter itu sudah saya lihat itu ibu dijolimin orang. Cuma didoakan aja orang-orang itu. Saya capek tiap hari ya udah mendoakan. Malam aja saya nggak tidur tuh sering sampai saya nangis gitu. Saya minta sama Allah, saya zikir sana nggak tidur, sholat malam ngaji gitu. Ya ada suara-suara itu selalu datang kalau malam-malam itu di kamar, di ruang tamu, di dapur, terus nanti ada kayak dilemparin batu juga ya, terus ada darah berceceran juga ya. Ya nanti kalau di rumah Ibu itu Saya di sewa, Jakarta Pak. Utara ya. Saya sewa Pak. Ya sekarang saya ngikut anak di situ, saya numpang. Jadi saya nggak punya rumah sampai anak saya ngekos bertahun-tahun sampai habis ya. Sekarang Saya pikir kalau Ibu masih ada rumah, saya mau bersihin. tapi untuk rumah sewa itu percuma ya Pak. Iya, nanti dia pindah ikut lagi gitu. Enggak, sekarang gini aja Bu. Kan orang-orang pada bilang Ibu kena guna-guna atau apa semua kan ya. Saya pengen bukti Bu. Saya pengen bukti Ibu kena guna-guna atau tidak, saya pengen bukti. Karena itu kan kata, ya kan kata semuanya seperti itu. Tapi kan lain warung, lain masakan ya Bu, lain guru, lain ilmunya. Saya juga pengen bukti, saya juga kan nggak mau suuzon ya Bu. Curiga boleh, nuduh nggak boleh. Ya kan, sekarang saya mau bukti. Ya Ibu minum air putih saya ya. Nama panggilan Ibu siapa? Nur Laila. Ya, Ibu minum, bismillah. Baca Al-Ikhlas coba Bu. Ibu baca Al-Ikhlas 1 kali. Tahan napas, Al-Ikhlas dulu, Allahu Ahad. Ibu pegang gelasnya. Pegang gelas ya. Baca. Ya nggak apa-apa, Ibu minum. Kalau memang ada guna-gunanya, ada apa? Biar muntah, biar apa? Biar keluar. Terus Bu. Terus. Ya. Sedikit lagi Bu minum, sedikit lagi. Ya nggak apa, udah mulai dedak. Jantung lagi ini apa? Dada lagi ini. Terus cerita lagi Bu. Sambil menunggu reaksi ini. Ya, yang ngobatin saya tuh dari orang Katolik Pak sih, orang Islam itu ya dikeluarkan macam-macam sampai ada paku sebesar apa, ada besi di dada, terus ada kayak pusaka di punggung, belum yang gaib-gaib kan itu juga orangnya yang pas ngobatin jam 1 malam tuh orang Katolik pun didatangin, ketok-ketok pintunya. Terus ada yang datang gitu kan bilang minta nyawa saya, katanya ibu ini mau diambil nyawanya gitu. Terus dia bilang oh nggak bisa, wong ibu ini punya Tuhan gitu kan, kamu kembali, kamu disuruh siapa itu. Berkali-kali saya udah disuruh tapi yang kembali lagi besok gitu. Saya pulang tuh sudah enak, cuma 1 hari doang gitu saya sembuh lagi, besok udah sakit lagi. Jadi malam-malam itu datang lagi saya sakit, ada bunyi kletok-kletok di atas rumah itu kayak jalan-jalan gitu, malam pagi siang jalan terus. Itu ya kayak dilihat yang lihat tuh ada makhluk hitam besar, terus ada ular Pak, terus ada pocong. Itu Ibu ngelihat? Kalau yang lihat orang-orang itu yang ngobatin saya. Oh yang ngobatin ngelihat itu semua gitu, tapi tetangga juga yang lihat. Ya tetangga. Terus Ibu ngelihat juga gak? Jualan kacang hijau, kalau saya ngelihat nggak bisa Pak sih, cuma saya ngeliat suara. Oh, itu di mana waktu di rumah Ibu di Jakarta Utara? Yang di Semarang. Di mana aja, pindah di mana? Di Semarang, Jakarta Utara, di sini ada aja gitu. Terus saya pindah rumah 19 kali itu begitu. 19 kali. Saya sampai udah saya harus kemana lagi, saya tinggal gitu. Saya udah udah putus asa gitu, saya udah nggak punya apa-apa. Jangan putus asa, karena kan kita masih punya Allah gitu ya. Kan kita masih punya Allah, tidak usah putus asa. Nggak ada yang support saya Pak. Saya punya anak 4 tuh dia udah pada kayak gitu semua masing-masing. Anak 4 udah dewasa semua. Ya, belum ada
udah nikah malah masih kerja. Kerja semua. Perempuan ya, teman kan ikut Laki saya. berapa anak ibu? Perempuan semua Pak Haji. Cuma semua bekerja, Tapi tapi ya- suka bantu ibu juga. Ya kadang-kadang, cuman yang ada satu ini, yang besar ini sama saya itu musuh nih, sudah berapa bulan nggak ngomong, dulu 5 tahun juga nggak ngomong, sama saya itu berantem terus Pak Haji. Dia sama saya bentak-bentak, sama saya dimaki-maki, saya itu kayak apanya ini, saya kan sekarang numpang di rumah dia. Ya saya tiap hari tersiksa, memang dia, anak saya itu dilihat, udah ditutup semua sama papahnya gitu, mantan suami saya itu kan. Jadi supaya ngeliat saya benci semua, ngeliat saya tuh nggak mau nggak mau dukung saya gitu, musuhin. Saya kadang sakit tuh sampai mau mati, saya udah berobat sendiri, nyari kemana sana sini sendiri. Ya, cuman ya mudah-mudahan Allah masih nolong saya gitu. Saya karena sakit kadang-kadang nggak kuat gitu Pak. Ya. Mudah-mudahan ya Bu, Ya. mudah-mudahan Allah kasih petunjuk ketemu saya. Jadi ibu nggak perlu berobat ke sana kemari lagi. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan ya Bu ya. Saya kasihan ibu ke sana kemari berobat ya kan. Itu 2001 ya. Lama sekali udah 16 tahun. 19 tahun ya. 20 tahun. Ya mudah-mudahan Allah kasih Ya, semenjak kesembuhan. saya pisah itu Pak. Jadi ceritanya pas saya pisah sama dia langsung saya sakit terus. Ya. Ya, awalnya memang musuhnya anak saya tuh rebutan anak gitu Pak sih. Ya, cuman anak-anak maunya minta sama ikut. Ya kalau bisa jangan disebutin siapa orangnya ya Bu. Biarin lah itu urusan Karena Allah kan ya. nanti biar Allah yang maha menghukum, Allah yang maha ini semuanya ya. Gitu. Nah Ya, jadi karena orang yang bilang ngobatin saya tuh ibu tuh sampai mati dia nggak akan berhenti sebelum sampai ibu habis sono karena uangnya banyak. Dia bilang gitu kan ya mau ngabisin saya gitu ya. Ya. Alam lah yang Tuhan yang tahu semua yang di atas gitu. ya, tapi saya mau bertanya kepada ibu. Setelah ibu berobat dengan spiritual hampir 100, terus ke dokter juga hampir 100 orang, tapi belum ada kesembuhan ya Bu ya sampai sekarang ya Bu ya. Setiap saya tuh hanya sehari kadang baik gitu Pak, besok malam udah begitu lagi balik lagi gitu. Jadi cuman waktu saya diobatin itu ya berkurang gitu tak kan, nggak bisa menyembuhkan, nggak ada, sudah berkurang. Yang dirasain apa aja Bu? Dari kepala ini sakit terus Pak, kayak di apa kayak ada besinya ya, nacep gitu semua, terus ada yang jalan-jalan ya, terus ada yang dirogotin sampai ke leher, ke punggung sini semua, ke tangan nih sampai ke tulang. Kalau yang dilihat kan itu sakitnya udah ke tulang, udah ke sumsum semua, terus dada sini Pak, semua ini paling parah di dada kiri, tangan kiri, terus ini semua parah, Semua. kakinya sampai Oke. ke telapak ya. Nanti begini Bu, setelah ibu saya ruqyah, ya setelah ibu saya ruqyah, kalau udah 15 menit kasih tahu ya. Kalau udah saya ruqyah, ya seperti itu. Dan ibu nanti saya suruh nanti sama istri saya juga ya, biar di satu badan di perut semua ya. Tapi saya mau tahu dari saya dulu, ya. Ibu sekarang yang ibu rasakan apa nih? Nah sekarang. Ini dari Kepala. Oke. nancep itu sakit sampai ke leher, Oke. dada semua, tangan ini sampai ke punggung. Sakit ya. Oke. Kaki ini kiri kanan sini kayak ada benjolan juga gitu. Kalau jalan juga di patah itu kayak stroke itu saya. Itu ya selalu. Umur berapa sekarang Bu? Sekarang 57. 57 ya. Saya dari umur 37 sakitnya itu. 37 hampir 20 tahun lah saya. Ibu siapa Bu? Hairul. Nur lah ya. Nur ya. Cuman saya senang di masjid terus itu karena saya merasa kalau di masjid memang saya ada pertolongan Allah gitu kan, saya merasa aman, damai. Saya sering tidur di masjid sama anak saya dari dia masih kecil segini sampai saya gede. Dan ya, saya satu-satunya tempat saya berlindung hanya di masjid itu. Rumahnya Allah. Ya Bu, Ya. saya coba ibu minum lagi. Nanti ibu saya ruqyah ya. Saya pengen tahu nanti ada perubahan bagaimana ya. Jadi sebentar saya ruqyah ibu ya. Coba ini tasnya adek pindah sana di luar adek. Ya ini adek sini. Ini. Ya. Ini telepon sering diserang Pak waktu masih kecil. Terus setelah gede ini udah kuat. Dia sering pingsan. Nah, ibu duduk sini sekarang. Ya duduk. Ini ya. Madep sana ya Bu. Madep sana Bu. Madep sana ya Bu ya.
ibu tangannya gini, buka taruh. Ibu di hati ibu baca Allah 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 di hati ya bu ya, di hati baca ya Allah 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 gitu terus ya bu ya. Sampai saya bilang selesai baru selesai ya bu. Kalau ada rasa apa-apa, mau minta mau apa ibu langsung ngomong ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan bergerak ya bu, jangan bergerak terus zikir aja ya bu. Ibu jangan bergerak, jangan ini, terus zikir aja bu. Terus zikir, Allah Allah gitu ya. Hey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ila shalah ila falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, bismillah. Menjauhkan nasir penyakit. Nurailah ya Allah untuk kamu ya. Hasbunallah. Innama qulun Allah Allah. Allah 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 لا بد من الشيطان الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم. اللهم صل صلاة كاملة وسلام. اللهم صل على نور الأنوار والأسرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان في الأرض. حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. اللهم يكن حميد يوم. اللهم صل على نور الأنوار والأسرار. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله 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 حضرتك فلما لا إله إلا لا إله إلا الله. الله 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 أعوذ بك الله. Zikir terus bu, Allah 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 terus. Allah. Ini kasih bawa. Bismillah.
lemes saya Pak. Hmm. Airnya. 15 menit. Ibu, apa yang dirasain lagi di Rukiah? Saya lemes saya Pak. Hmm? Lemes. Lemes. Terus udah rasa apa lagi? Sakit masih macam ya. Sama yang di punggung ini. Hmm. Yang di punggung nanti diurut, Bu. Ya, Harus ini, Pak. dia diurut, harus diurut. Kelamaan ya. Karena- Di kaki. Karena gini ya, Bu ya. Udah masuk. Gangguan guna atau teluh itu bisa merusak ke fisik, Iya, memang. ke fisik, ke badan, Iya. Dan ya. setelah itu, atau ke rumah tangga atau ke usaha. Itu juga bisa, saya ya juga Bu ya. merasa kedua juga. Dan sebentar Bu, mohon maaf, minta maaf, saya minta maaf. Saya bicara dulu boleh Bu, untuk menjelaskan Ibu ya. Jadi biar Ibu paham nih. Jadi kalau orang kena guna-guna itu bukan saja kena ke batiniahnya saja, ya, tapi juga kalau memang guna-guna itu untuk menyakiti, merusak, ya, itu bisa lari ke fisik, Bu. Contoh, ya, orang diguna-guna kena ditembak jantungnya, misalnya supaya sakit nih, ya, ditusuk pakai jarum seandainya, das, kena jantungnya, ke dokter, sakit jantung dibilangnya. Tapi selama guna-guna itu aura negatifnya belum dicabut, ya, itu tetap masih sakit, gitu. Tapi guna-gunanya sudah dicabut, tinggal obati medisnya jantungnya, Bu. Itu istilah seperti itu. Makanya Ibu harus diurut juga, ya. Jadi, ke tulang-tulang. nah, karena apa? Karena kena ke fisik, ke tubuh gitu. Karena guna-guna itu ada dua macam, yang langsung ke fisik, atau ada aura negatif, atau guna-guna yang nempel auranya itu di badan Ibu, gitu loh, Bu. Kalau untuk guna-gunanya, Bu, teluhnya saya jamin, Ibu kemari lagi nggak usah bayar, ya, nggak usah bayar konsultasi, nggak usah bayar. Ibu datang kemari, apalagi Ibu hidup menjanda, Ibu datang sini, saya demi Allah, saya tidak terima Ibu uang Ibu, ya Bu. Tapi Ibu, karena saya bisa ngurut, saya bisa, tapi saya nggak mau megang ngurut perempuan. Sudah lama saya nggak megang perempuan. Ngurut perempuan saya sudah lama, sekitar sudah dari 2003, 2002, ya, waktu saya pemburuan itu sampai sekarang saya nggak mau megang perempuan, nggak mau ngurut perempuan. Ya, saya oper ke istri saya, gitu ya. Jadi Ibu nanti apa, tulang-tulangnya, saraf-sarafnya dibetulin lagi, begitu Bu, ya kan, agar dampak ke medisnya tidak kena, begitu Bu. Paham ya Bu? Seperti gini, contoh lagi deh, orang diguna-guna sakit palanya sakit, nggak bisa tidur, nggak bisa makan kan Bu, nggak bisa tidur biar kena saraf. Nah, ini bentar Bu, maaf ya, biar kena saraf, biar gila, maksudnya apa gitu. Nah, terus nggak makan, biar kena lambung, biar nanti periksa ke dokter, oh kena lambung nih, kena ini, begitu Bu. Paham Ibu? Nah, jadi kita pengobatan kita lahir dan batin gitu. Kalau saya begitu Bu, ya kan. Nah, jadi selama Ibu keliling muter-muter ini, ya Mas, udah ratusan, masa guna-guna itu kagak bisa hilang? Kan nggak mungkin Bu, harusnya kan hilang. Sono ngirim terus, Betul. Pak. Ya kalau dia ngirim terus kan harus ada Ibu ada dikasih kuncinya kan. Nggak ada yang bisa selama. Iya, makanya selama ini kan tidak ada yang bisa Bu. Ya, tidak ada yang bisa menjaga Ibu, tidak ada yang bisa seandainya bagi Ibu ya. Kalau bagi saya tidak Bu, karena lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya. Saya tidak akan kalah dengan menyerah dengan dukun santet Bu, begitu Bu. Ya, kalau saya kalah dengan dukun santet, saya nggak sujud sama Allah, saya sujud sama setan, benar nggak Bu? Ya, coba Ibu, saya nangisnya diinikan dulu ya Bu. Nanti ntar kalau sholat Ibu nangis sama Allah nih. Barang siapa yang sholat kepada aku dengan mengeluarkan air mata, tidak ada yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bu. Gitu. Nah, soalnya bagus. Tapi kalau sama orang, ntar nangisnya dikit aja, gitu ya Bu ya. Makanya saya jelasin pada Ibu, ya, agar Ibu ini
biar nanti urat-urat saraf ibu dibetulin lagi semuanya begitu Bu. Paham Bu ya? Jadi kalau memang ada beberapa ratus dukun itu spiritual itu belum bisa ngobatin ibu, bukan tidak bisa mengobati sebetulnya. Cuman sana belum jodoh, Allah belum kasih ini. Karena Allah kasih penyakit itu satu ujian dari Allah agar ampunan dosa kita. Mungkin dulunya kita banyak dosa kepada Allah, banyak ini pada Allah, banyak maksiat kepada Allah. Ya dulunya waktu kita muda, waktu masih cantik, masih kaya, masih apa, mungkin seperti itu. Kita lupa sama Allah, sekarang dikasih sakit jadi ingat sama Allah, jadi sujud sama Allah, kan begitu Bu. Karena penyakit itu ampunan dosa dari Allah Bu. Ya ibu diampunin dosa ibu. Orang yang jahat kepada ibu akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ibu dikasih sakit ini, ibu harus sabar, harus apa? Ya, nanti juga akan saya berikan kunci ke badan ibu, ya agar tidak kena lagi. Tapi Pak dipagari, tapi dengan satu syarat. Dengan satu syarat, ibu nggak usah kemana-mana lagi, cuman habis-habisin duit doang. Kesana, udah habis duit apa semua, baiknya enggak, terus putus asa dan yang lain, jangan ya Bu. Nah jadi udah ibu apalagi udah habis-habisan ibu, udah duit apa habis semua ya. Jadi saya bantu nih Bu, ya Bu, saya bantu demi Allah saya bantu. Cuman ibu jangan sekali doang datang kemari, nanti kapan waktu datang lagi, saya mau iniin badan ibu nanti begitu. Tapi dengan satu syarat, karena ini maaf ya Bu, saya bicara langsung. Karena ibu sudah kena stres sekarang ini. Sudah kena stres, kalau ilmu psikologis, ibu udah stres tingkat 2. Saya belajar psikolog Bu, anak saya alhamdulillah sarjana psikolog. Tapi ibu saya lihat sekarang ini sudah kena stres tingkat 2 gitu. Nah, kalau kita banyak pikiran dan stres terus, akibatnya badan kosong, badan apa? Gampang kena penyakit. Bukan masuk guna-guna aja Bu, tapi gampang kena penyakit. Boleh Ibu tanya dokter. Penyakit yang paling utama itu dari pikiran Bu. Gitu. Dari pikiran, ya begini, pikiran keselama ini jadi pikiran jadi ini. Nah sekarang Ibu pasrahkan, coba Ibu belajar pasrahkan. Pasrahkan kepada Allah. Ini ujian saya, semua diuji Bu. Ya, jangankan ibu, saya pun diuji. Anak saya juga diuji. Dia diuji semua gitu Bu. Minta ampun, tiap hari sholat taubat kan Pak. Ya makanya ujian itu dari kita, hidup itu ujian, mati pun diuji lagi oleh Allah Bu. Ya Bu, jadi ibu nggak usah kesana kemari lagi. Saya cuma kesian ibu doang, jujur ibu udah tua. Ya umur berapa Bu? 60 berapa Bu? 50 berapa? 57. Ya kan udah saya anggap kayak ibu saya 66 wafatnya Bu. Ya kan? Itu jadi saya mau bantu ibu. Nah, itu ya jadi ya Bu. Nah, makanya nih ibu saya bilang, kenapa? Ini maaf, ibu kena stres juga. Ya bekas kena yang dulu-dulu dan lain-lainnya sehingga ibu kena begitu ya. Jadi nanti ibu balik lagi, nanti diobatin lagi. Ntar nih saya sekarang mau syuting Bu. Ibu biar nanti sama istri saya diinin badannya semua di kamar saya, istri saya ya, jadi temenin sama adik ya, itu ya. Nah terus sekarang kepala badan bagaimana, masih lemas? Masih sakit, digerakin ini tuh sakit. Nah itu makanya ininya nih. Nah sekarang gini Bu, ini maaf ibu kepala ibu lagi sakit gak di sininya? Iya dari atas ini. Ya lagi sakit ya. Oke diam Bu ya, ibu diam. Ibu gini, ya diam ya Bu. Ibu baca Allah aja, baca Al-Ikhlas aja. Allah sama itu ya, diam ya. Ini maaf saya nyentuh ya Bu, maaf. Baca Al-Ikhlas. Oh. Saya mau tanya sekarang Bu. Hitungan ke-10, hitungan ke-15 deh ya. Perhatikan ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ibu, yang saya cabut tadi sembuh
sakitnya atau tidak? Jawab yang jujur, Bu. Berkurang, Pak. Berkurang, tapi belum hilang sih. Berkurang. Di sini juga kayak ada yang nyekek gitu, Pak. Leher saya. Kayak yang nyekek, cuman berkurang. Sampai ke sini leher. Kayak gini ya, Bu. Kenapa berkurang? Kenapa? Kalau guna-guna ya, Bu. Ini Ibu dengerin dulu, mohon maaf ya. Kalau guna-guna, Bu, itu langsung sembuh, Bu. Kalau sakitnya kepala begitu. Karena saya, Bu, jujur, Bu ya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya pernah belajar guna-guna dan teluh. Dan saya tahu. Saya tahu. Terus saya udah sumpah ya, Bu. Saya bukan ngomong bohong. Kalau Ibu mau tahu ilmu teluh saya kasih tahu nanti cara-caranya. Bukan saya nggak bisa, bisa, tapi saya tidak mau gunakan lagi. Begitu, Bu. Ya. Jadi kalau guna, Bu, begitu. Itu cabut langsung. Kayak bini saya dulu pernah begitu. Pasien saya juga dulu begitu. Langsung ini cabut langsung baik. Nah, ini dengerin dulu, Bu, bentar. Makanya ini bekasnya. Bekas guna-guna, bekas ini Ibu serta Ibu laki semua badan jadi sakit. Gitu loh, Bu. Paham nggak? Makanya saraf-sarafnya harus dihidupkan kembali. Gitu loh, Bu. Paham, Bu ya? Biar Ibu tuh kuat lagi. Gitu loh, Bu. Paham, Bu? Karena kalau guna-guna langsung sembuh tadi, cuman ini sedikit. Nah, kalau guna-guna langsung. Nah, ini berarti udah kena saraf-sarafnya, Ibu. Gitu. Ya. Kalau orang ada yang bilang udah mendarah daging gitu. Sekarang gini aja, Bu. Mau kata orang apapun, mau kata ini bagaimana, sekarang Ibu berobat dengan saya. Ibu mau dengerin kata saya apa kata orang? Ya, kata Pak Haji. Ya, kalau Ibu mau dengerin kata orang, Ibu balik lagi ke orang itu. Ibu balik lagi ke orang yang ngobatin. Kenapa nih saya masih sakit? Kenapa sih udah bayar segini masih sakit? Kenapa sih udah masih sakit? Ya kan? Oh, udah mendarah daging, udah begini-begini. Ya, berarti ilmu Allah, ayat Allah kalah sama ayat setan dong, Bu. Setelah logika. Bener gak? Berarti kalah dong. Berarti ngobatinnya bagaimana? Benar apa enggak ngobatinnya? Kan begitu, Bu. Nih, sebentar, Bu. Jadi begitu ya, Bu ya. Paham ya, Bu, maksud saya? Ya, karena apa? Masih sakit. Masih ini. Nah, berarti saya bukan menjelekkan orang-orang spiritual lain yang mengobati Ibu tidak sembuh. Ya kan? Berarti Ibu ada kena ke saraf-saraf badan Ibu. Ke fisik namanya, Bu, yang saya bilang tadi. Guna-guna itu, teluh itu, jin itu bisa merusak ke fisik, ke rumah tangga atau ke usaha. Ke fisik, ke badan. Rumah tangga atau ke jodoh, ke usaha. Hancur, itu bisa. Gitu loh, Bu. Nah, sekarang saya mau ngobatin Ibu, fisik Ibu, jasad Ibu yang saya mau obatin. Kalau guna-gunanya, saya garansi, Bu. Saya kasih garansi tanpa biaya, Bu. Demi Allah, tidak usah bayar saya. Yang penting Ibu turutin apa kata saya. Gitu, turutin apa kata saya buat kebaikan. Ya kan ada saksi anak Ibu nanti kan gitu. Yang penting buat kebaikan. Itu loh, Bu. Ya, nanti diurut di ini. Nah, kalau Ibu masih diurut di semua tuh badan ini. Nah, Ibu terus satu lagi, jangan banyak pikiran. Ibu harus lepas, pasrahin. Doa, usaha, iman, tawakal. Sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Sip. Atau duit, DUIT. Doa, usaha, iman, tawakal. Ya, Bu. Saya spiritual di sini. Alhamdulillah. Sudah lama saya praktek, Bu. 35 tahun. Alhamdulillah. Allah kasih masih saya hidup. Ya, kalau nggak saya udah mati sama dukun-dukun santet, Bu, istilahnya. Dan saya juga pernah. Awet muda ya, dari tahun 2005 masih segini terus. Ya, dulu kita pernah ketemu 2004 ya. 2000 waktu syuting 2005 di Semarang ya. Ya, subhanallah. Bukan awet muda, Bu, salah, awet tua. Gitu ya, awet tua. Jadi masih sehat ya. Ibu saya umur 66 tahun, Bu, mirip kayak Ibu nih, badannya, jalannya. Pegangnya tasbih, zikir, puasanya sering puasa Ibu saya tuh, Bu, almarhum ibu saya. Dia kemana aja jalan megang tasbih, zikir, ngaji, zikir, puasa, sering puasa, makanya nggak kena guna-guna, Bu. Saya puasanya nggak kuat nih, Pak. Oh, iya. Ya, makanya nanti dirubah, ya mudah-mudahan lah ya. Makanya nanti ada cara-cara saya ya, Ibu ikutin cara saya, ya, yang mana
untuk kesehatan ibu gitu. Ini Tapi satu Pak Haji ngomong, semenjak saya pokoknya sakit itu kok saya mau usaha apa aja susah. Jadi saya mau kerja juga ditolak, saya usaha bangkrut. Ya. Jualan online sudah hampir setahun juga nggak ada yang beli. Juga ya, ya Jadi makanya tutup sekarang semua ini gitu. nanti Ya, ibu saya buatkan air, nanti ibu mandi di sini sendiri ya. Ya, nanti saya buatkan air, mandi, terus nanti ibu saya mau ini badan ibu satu badan satu ujung kaki sampai pala diurut semua, dilurusin urat-urat sarafnya gitu bu. Ya bu ya. Parahanan. Tante udah ada belum?